Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, channel guru kita yang sangat kita sayangi bersama, Salim Afilah Channel. Gimana Ustaz kabarnya? Channel ini ya, alhamdulillah baik Mas Rudolf. Channel kita terus menjelajah budaya, menemukan makna. Dan supaya jangan teman-teman mengira kita di Jawa terus ya, kita sekali ini nyebrang ke Pulau Sumatera ya. Kita ke tempat orang-orang yang paling apa namanya? Gelisah. Kenapa gelisah? Wong kita galau. Wong kita galau itu sebenarnya artinya apa? Galau itu sendiri, orang kita sendiri, ya. Saudara kita sendiri. Bocai dewe gitu. Bocai dewe, jape mete gitu lah kata orang Jogja. Itu makanya wong kita galau. Tapi galau bahasa Indonesia ini kan artinya galau. Galau ya, beda ya tadi. Jadi wong kita galau, orang kita sendiri. Nah, teman-teman, insya Allah di depan kita sudah ada makanan yang sangat terkenal dari Palembang. Apa itu Mas Rido? Empek-empek Tat. Nah, ini orang Jawa ini. Ini orang Jawa. Juga sempet Tat. Suka bingung. Ada orang nyebutnya empek-empek, ada pempek. Macam-macam. Kalau nyebutnya empek-empek, pastikan itu orang Jawa. Gitu ya Tat ya. Udah ketahuan ya. Kalau orang Palembang pasti nyebutnya pempek. Oke. Nah, karena ini berkaitan dengan asal-usulnya. Wah, sejarah Mas Ustaz. Nah, sejarahnya ada beberapa penelitian ya tentang asal-usul pempek ini, tetapi menurut yang paling sahih ya, apalagi menurut pertimbangan saya, mungkinan pempek ini salah satu kuliner tradisi yang tua di Palembang. Oh, ya. berarti Palembang itu kan dulu masa Sriwijaya dia kota internasional ya. Dia lalu lintas perdagangan lautnya sangat ramai, bahkan biksu Icing dari Cina atau Yijing atau Icing ya. Itu dari Cina, itu dari Tiongkok, dari masa dinasti Tang itu mukim di Sriwijaya itu bertahun-tahun untuk belajar agama Buddha, dan dia menjadi tempat transit sebelum ke perguruan tinggi agama Buddha terkemuka di dunia saat itu di Nalanda di India. Oke. Nah, dulu di Palembang ini di kerajaan Sriwijaya sudah dikenal kuliner yang namanya kelesan. Oh, kelesan. Kelesan itu dari tepung sagu. Oh. Sagu itu sagu kan ya, kita tahu ya awalnya sagu karena singkong itu kan baru abad ke-16, ke-17 datang ke Nusantara. Dulu itu sagu kemudian dicampur dengan ikan. Itu ya kemudian dikukus, itu namanya kelesan. Kelesan itu keles itu artinya dimasak basah. Bener gitu ya. Itu namanya kelesan itu artinya ya dia dikukus gitu ya. Jadi dimakan kemudian dengan dulu belum ada cuko. Dulu belum ada cuko. Gitu. Jadi untuk kelesan itu belum ada cukoknya. Kayak makan gorengan gitu. Nah, iya. Tapi kukus, bukan goreng yang lebih sehat ya. Kukus karena dia dari tepung dan ikan, dan itu proteinnya tinggi, karbohidratnya cukup gitu. Dan sehat karena dari sagu. Ya? Nah, di perkembangan selanjutnya ya di di Palembang sendiri imigran dari Tiongkok itu memang banyak. Bahkan dulu kota strategis ya Tat ya? Iya, dia kota strategis dan di Palembang sudah ada Laksamana Tionghoa. Apalagi di masa dinasti Qing itu kan dari Manchuria ya, orang Cina sendiri kan orang Han merasa terjajah. Maka orang He, orang Hokkien, orang dari Guangdong, dari Fujian gitu ya. Banyak ini. Itu kemudian pergi ke selatan. Mereka menghindar dari penjajahan dan keserakahan dinasti Qing, kekejaman dinasti Qing. Salah satu tempat pemukiman yang favorit buat mereka adalah di Sungai Musi. Di mereka ini orangnya tinggalnya bukan di daratan, tapi rumahnya rumah perahu. Ya, mereka mendirikan rumah panggung atau perahu tak? Rumah perahu ya. Jadi di atas sungai. Jadi mereka kampung-kampungnya itu kampung-kampung di atas air karena perahu satu sama lain. Jadi rumah saya perahu, rumah kamu tetangga perahu. Ya, berarti kita nggak punya alamat pasti ya. Kalau kepes banjir ujung-ujung pisah. Nah, di di Palembang ini sejak masa Majapahit ada seorang penguasa yang ditetapkan Raja Majapahit untuk menjadi penguasa di Palembang. Salah satu yang terkenal namanya Arya Damar atau Arya Dilah. Arya Damar. Nah, Arya Damar atau Arya Dilah ini namanya Jawa banget. Menarik ya karena memang ditempatkan oleh Raja Brawijaya dari Majapahit. Ya. Nah, Arya Damar ini adalah orang yang menikahi Ibunda Raden Patah. Jadi Ibunda Raden Patah itu kan keturunan Tionghoa dari Marga Xiu kan. Kemudian ketika dia sudah hamil, itu dihadiahkan karena kecemburuan istri raja yang lain, dia dihadiahkan kepada Arya Damar. Tapi Arya Damar sama sekali tidak menyentuh beliau, Ibunda Raden Patah ini, sampai kemudian melahirkan, baru dinikahi lagi, baru kemudian sesudah itu
nanti Raden Patah ini punya adik ya. Namanya dikenal nanti sebagai Adipati Terung atau Raden Husein gitu ya, Raden Husein. Beliau Raden Patah, Raden Fatah sama Raden Husein ini kakak beradik. Jadi pertautan antara Jawa dengan Palembang itu ya, kuat gitu ya sejak masa itu. Bahkan ketika kemudian Raden Patah itu menempuhkan masa kecil sampai masa dewasanya di Palembang ya. sebelum akhirnya kemudian menjadi sultan di Demak. Jadi raja Muslim pertama di Jawa itu didikan Palembang. Jadi sejak dulu karena di kota metropolitan ya itu titik temu berbagai budaya. Nah, budaya Tiongkok juga sangat kuat berada di Palembang sehingga kemudian pada masa berikutnya komunitas-komunitas Tionghoa ini tetap banyak. Nah, menariknya lagi pada masa Kesultanan Mataram Islam ya, setelah sebelumnya di masa Pajang Palembang itu melepaskan diri, jadi Demak, Palembang itu menjadi kepangeranan yang tunduk kepada Demak. Sehingga pada saat Pangeran Sabranglor menyerbu Malaka tahun 1511-1512 itu salah satu transitnya Palembang, dan Palembang memperbantukan pasukan yang sangat banyak. Itu persatuan Nusantara untuk menggempur kolonialisme Portugis di Malaka. Ya. Kemudian ya di masa ketika Demak kacau kemudian melahirkan Kesultanan Pajang, Palembang melepaskan diri karena tidak setuju dengan Pajang yang membawa ke pedalaman. Tetapi pada tahun 1630 Pangeran Palembang hadir ke Mataram menghadap kepada Sultan Agung, menyerahkan hadiah gajah-gajah yang sangat banyak ya, diangkut dengan kapal, bayangkan dari Palembang ke Jawa untuk dihadiahkan kepada Sultan Agung dan mengakui kedaulatan Sultan Agung di Palembang. Sebagai pasukan tempur ya, Tete? Ya, untuk gajah ini nanti untuk gajah tempur, gajah perang. Nah, di Palembang sendiri kemudian dihadiahkan salah satunya pusaka ya. Kalau di Jambi ada keris Siginjai, hadiah dari Sultan Agung. Di Palembang ada keris Singa Merjaya sebagai tanda ini adalah vasalnya Mataram. Nah, yang berlapis emas itu, Tete? Bukan? Iya betul, ya? Ada gambarnya singa merja itu singa bersayap, gitu. Kalau Siginjai itu ada gambarnya seperti kuda bersayap, jadi burak gitu ya, saling berhadapan. Itu indah sekali. Ada di koleksi Museum Nasional Jakarta. Perlu nih, Tat. Kapan-kapan kita bahas ini. Nah, teman-teman yang disayang Allah, hubungan yang sangat baik ini saya ngerusak di masa Amangkurat. Waduh, Amangkurat ya. Amangkurat ini putra Sultan Agung. Nah, pada tahun 1657, 1658 sampai 1659 itu Pangeran Abdurrahman dari Palembang itu mengirimkan utusan. Menyatakan tolong bantu kami mau diserang sama VOC. Waduh. Ternyata Amangkurat Agung atau Amangkurat I dari Mataram itu tidak memberikan bantuan kepada Palembang. Alasannya nggak diketahui ya, Tete? Nah, alasannya nggak tahu. Mungkin juga VOC melobi supaya jangan bantu Palembang dan lain sebagainya dengan konsesi-konsesi tertentu. Nah, pada tahun 1659 begitu terjadi perang, ternyata bantuan Mataram tidak datang. Padahal dari dulu Palembang sangat mengharapkan Mataram sebagai negara pelindung melindunginya. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum tahun 1659 itu, Palembang, Jambi, wilayah-wilayah di Sumatera, bahkan di Kalimantan, Banjar, Tanjung Pura yang tunduk kepada Sultan Agung, itu mereka memakai ikat kepala ala Jawa yang hari ini kita sebut Blangkon. Meskipun istilah Blangkon ini baru pada masa Hamengkubuwono VIII ya. Dulu ikat atau udeng gitu ya. Itu di masa Sultan itu seperti itu. Nah, di Palembang itu juga raja pakai itu. Karena hari itu beliau marah karena Mataram tidak mau membantu, itu kemudian dilempar, kemudian ketemu kain yang berbentuk segitiga, kemudian diikat ke kepala beliau, dan itulah yang hari ini disebut sebagai tanjak. Ikat kepala khas Palembang yang berbentuk segitiga. Sampai sultan-sultan berikutnya termasuk Sultan Mahmud Badarudin II itu pakai tanja. Yang di duit 10.000 ya? Saya tahu kalau ini. Itu berarti tua. Kalau masih ingat bahwa ada gambar Sultan Mahmud Badarudin II pakai tanja, ya itu keren banget ya. Nah, kemudian dikasih sulaman emas macam-macam. Masya Allah. Nah, ini Pempek konon juga ada hubungannya dengan Sultan Mahmud Badarudin II. Di masa kekuasaan beliau lah, orang-orang Tionghoa yang ada di perkampungan kapal ini, mereka bikin dari tepung tapioka. Jadi sagu pada mulanya yang banyak
dibikin, tetapi lama-lama tepung tapioka dicampur dengan ikan. Ikan pertama yang dipakai ikan belida. Oh, berarti ini di ikan abad sungai 19 awal ya, Tat ya? Abad 19. Jadi Sultan Mahmud Badarudin memerintah kira-kira tahun 1801 sampai 1821 ya. 20 tahun. Itu 20-an tahun beliau memerintah. Tahu di mana makamnya? Di mana, Sat? Sultan Mahmud Badarudin II makamnya di Ternate. Masya Allah. Karena pahlawan besar, beliau dibuang ke Ternate oleh lagi-lagi Belanda. diasingkan. Iya, diasingkan. Ya Allah. Nah, kita mau mulai makan. Jadi ceritanya kemudian ramailah dibikin pempek-pempek ini. Nah, sebelumnya belum disebut pempek, mungkin masih disebut kalesan. Kalesan gitu juga ya? Tetapi yang jualan itu apek. Apek itu kakek atau paman tua. Bapak gitu. Bapak-bapak, Pak D gitu ya. Okay. Nah, kemudian orang kalau manggil itu Pek, beli Iya, Pak, iya. Pak. Udah ketahuan beli, nih namanya Pak, nih. Pak. Akhirnya kemudian dia disebut sebagai Pek. Lama-lama pakai apa namanya eklap. Oh iya benar. Jadi pempek gitu ya. Pempek jadi pempek. Jadi semula karena memanggil penjual. Berarti kalau ada M-nya baru orang Jawa ya? Iya. Nah, ini dari dulu orang Indonesia tuh hebat-hebat, kapal selam aja dimakan nih. Nah, makannya itu pakai sendok atau gelas? Nah, kalau orang Palembang sebenarnya pempek ini bukan makanan besar. Seperti camilan ya, makanya pagi-pagi nyamil pempek, siang-siang nyamil pempek. Saya pernah itu, Tat. malam Ditawarin nyamil pempek. Dan pagi-pagi. makanya itu bukan kayak kita diiris-iris di piring kemudian di dimakan pakai sendok, dituangin gitu kuah. Enggak, dicocol saudara-saudara. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, Makanya begini, dicocol. Nah, Gitu, ya ini yang asli pakai sot. Ini seperti ini gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ada banyak jenis ya tadi, ada pempek kapal selam, ada lenjer, ada kulit, ada bulat, pokoknya macam-macam. Sesuai bentuk. Tapi memang secara kekinian bahannya dari tenggiri ya, Tat? Atau tergantung juga? Tergantung juga. Dulu ikan belida. Ketika ikan belida semakin sedikit, pakai ikan gabus. Jadi ya ada perubahan-perubahan. Sekarang malah gitu. Pakai ikan laut termasuk ikan tenggiri kan. Oh iya, kakap merah pernah juga, Tat? Kakap merah ada juga. Yang takutnya kalau yang pakai ikan sapu-sapu. Itu waktu saya SMP. Tanyain, 1 kilo tenggiri berapa? Oh, nggak tahu, Mas. Kalau sapu-sapu itu saya tahu. Jadi curiga, Tat. Ya, ini enak ya, apalagi kalau masih hangat. Ya, apa namanya, lembut gitu ya tepungnya. Kemudian cuko itu cuka ya bahasa Indonesia, tapi dia dari asam Jawa, gula merah, bubuk cabe, kemudian dari ebi ya, dari ebi. Ini biar ada umaminya, jadi gurih. Ya. Ini dulu. Jadi cara makannya kalau yang lenjer, apalagi kemudian yang bulat, yang kecil, ya cocol gitu ya. Ini biasanya. Mungkin yang kapal selam agak sulit ya, Tat ya? Karena terlalu besar. Jadi kapal selam itu dalamnya telur ya, kemudian dibungkus dengan adonan pempeknya. Jadi khasnya di situ. Penamaan kapal selam sendiri ada sejarahnya atau enggak, Tat? Nah, itu yang saya belum tahu. Tapi yang jelas karena bentuknya besar kali ya. Iya, dulu memang Pak Alex Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan bilang Jawa bikin mobil ya, tapi anak SMK di Palembang dari dulu sudah pintar bikin kapal selam. Wah, menarik nih. Iya. Bapak Gubernur ya. Iya, waktu itu Pak Alex sendiri Gubernur. Jadi perpaduan antara gurih di pempeknya dengan asam pedas di cukonya ya, Tat ya. Cukonya. Wah, ini jadi bikin kekayaan rasa ini. Kekayaan rasa di mulut kita dan Masya Allah. Rasanya ini pempek banget, Tat. Pempek ini juga rasanya ikan banget. Iya. Kemarin yang ingkung ayam banget. Kalau ini ikan banget. Jadi di kuliner pempek ini menjadi satu simbol pertemuan budaya ya. Di sini ada budaya Tionghoanya gitu ya. Tapi juga ada budaya Jawa. Orang Tionghoa tidak mengenal gula manis-manis kan gitu ya. Dulu kecap mereka pun kecap asin. Tapi begitu sampai di Nusantara baru kecapnya menjadi dicampur gula Jawa atau gula merah menjadi manis. Kemudian juga cara makannya gitu ya. Kalau orang Tionghoa makannya pakai
Sumpit ya, makan mie pakai sumpit. Orang Tionghoa itu. Kalau orang Itali makan yang kayak mie spaghetti itu pakai garpu. Kalau orang Indonesia makan mie pakai nasi. Itu kuncinya gitu ya. Oke, teman-teman yang disayang Allah, jadi Karbo ini ya semua itu. Jadi kalau ke Palembang nggak lengkap tanpa makan pempek, tapi harus tahu sejarahnya pempek. Karena pempek ini makanannya para pejuang ya, dia awet, dibawa kemana-mana. Oh iya benar. Ketika gerilya, demikian pula konon Sultan Mahmud Badarudin II itu dalam gerilya melawan Inggris maupun Belanda, itu ya bekalnya pempek. Ya, ini karena tahan dia, tahan lama. Dan kemudian kita juga kenal satu sebuah peribahasa yang lahir dari perjuangan di Palembang. Apa itu, Ustaz? Kelebur habis Palembang tak alah. Artinya? Kelebur itu peluru. Habis Palembang tidak takluk. Masya Allah. Wah, itu ketika Jenderal de Kock menyerbu ke Palembang tahun 1820 sampai 1821. Ingat nama Jenderal de Kock siapa dia? Musuhnya Diponegoro, Ustaz? Yes, sebelum jadi musuhnya Diponegoro, dia jadi musuhnya Sultan Mahmud Badarudin II, dan dia pernah kalah, dipermalukan di Palembang, di benteng Kuto Besak, sampai dikatakan semua peluru meriam dari kapal-kapal Belanda yang menyerbu ke benteng Kuto Besak itu habis, tapi Palembang tidak mau menyerah. Palembang tidak kalah. Oke. Siap. Jadi benar kalau di sana ada jembatan Ampera, amanat penderitaan rakyat. Oke, teman-teman yang insya Allah, saya kira gitu dulu ya. Kita sudah merasakan jalan-jalan sejarah dari zaman Sriwijaya, Majapahit, zaman Mataram, lewat pempek ini ya. Pempek yang luar biasa, makanan khas yang kita nikmati ya. Kita lagi nyoba-nyoba ngikut orang Palembang. Iya, kita jadiin cemilan, cuman ternyata tetap nggak kuat ya bagi orang Jawa ini makan besar. Memang kapasitas perutnya beda. Oke, teman-teman, mudah-mudahan selalu memaknai setiap kuliner kita, tradisi warisan nenek moyang kita sebagai salah satu saksi sejarah perjuangan. Dan selalu ada cerita ya, dan ada cerita di baliknya, ada sejarah. Bagaimana tadi Blangkon diganti Tanja. Oh, keren banget. Sakit ya sebenarnya tadi ya? Sakit. Itu putusnya persaudaraan Jawa dengan Palembang. Apa yang masih tersisa di Palembang Jawanya? Apa itu? Bahasa dong. Oh, bahasanya orang Palembang sama orang Jawa mirip-mirip. Mirip ya tadi? Iya, Jawa. Iya. Oh, soal O-nya tadi ya? Iya. Gitu ya. Jayo Wikramo. Itu nama salah satu pangeran Sultan Palembang. Jadi tapi yang unik di Palembang ada yang negatif dan positif, artinya sama. Apa sih? Katek sama ndak katek. Itu artinya apa? Nggak bisa. Oh gitu. Sama dengan bahasa Indonesia juga ada sih sebenarnya. Apa tuh? Usah dan tidak usah. Oh iya, ini nyebelin ya. Itu kan negatif sama sama. Susah itu. Iya, jadi makanya kita ini sebenarnya memang tidak perlu terlalu bersedih dengan negatif, dan tidak perlu terlalu berlebihan dengan yang positif. Gitu ya. Bagus nih. Pokoknya karena sama aja. Katek sama ndak katek, usah sama ndak usah. Sama aja. Wah, menarik ini permainan bahasa ya. Iya. Pokoknya wadidaw kalau dibalik jadi wadidaw. Oke. Kita sudahi dulu ya. Kasur Haji Ija rusak. Kasur Haji Ija rusak dibalik Kasur Haji Ija rusak. Ya, itu ilmu yang paling penting yang bisa diserap ya dari video ini ya. Iya. Mohon maaf karena saya ndak pacak beso Palembang ya. Wah. Ndak pacak berbaso Palembang. Jadi bahasa Minang itu. Ndak, beda. Mirip ya? Kalau Minang O, kalau Palembang O gitu ya. Oke. Jadi O itu di Palembang, di Jambi karena pengaruh Jawa, pengaruh Mataram tadi yang masa Sultan Agung tadi yang siap. Baik. Oke, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ketemu lagi, tetap jalan-jalan, makan-makan di menjelajah budaya meneguhkan makna channel Salam Afilah. Pokoknya jangan lupa like, komen, subscribe, dan hidupkan notifikasinya. Siap. Biar makin banyak nanti video yang bisa kita. Jangan lupa ya. Ini ya. Ajak teman sekantor, ajak teman sekampung, ajak teman seremaja masjid. Di-share di semua grup WA. Share channel kita supaya kita semakin banyak yang nonton. Amin. Supaya orang makan tuh ada penghayatannya. Biar ingat orang sama makan pejuang itu perjuangan gitu ya. Ya kan kita berkeringatnya kalau makan, bukan kalau olahraga ya. Ini bener banget. Itu perjuangan berarti gitu. Baik teman-teman, kita pamit dulu ya. Makin lama makin bercandanya nggak karuan. Terima kasih semuanya, dan pokoknya terus ada di
channel Salim Afila. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.